Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita bahas worksheet tema 1 subtema 1. PKN nomor 1. Sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat adalah A. Membantu teman di sekolah, B. Menghormati orang yang lebih tua, C. Memberi makan hewan peliharaan, D. Membuang sampah pada tempatnya. Jawaban yang benar adalah B. Menghormati orang yang lebih tua. Nomor 2. Persatuan dan kesatuan dapat terwujud berkat perjuangan dan kerja keras. A. Para pemimpin bangsa, B. Pemimpin daerah setempat, C. Pemerintah pusat, D. Seluruh warga masyarakat. Jawaban yang benar adalah D. Seluruh warga masyarakat. Nomor 3. Gambar di bawah ini berasal dari daerah titik-titik. A. Kalimantan, B. Jawa, C. Papua, D. Sumatera. Jawaban yang benar adalah B. Jawa. Nomor 4. Salah satu makanan khas Sumatera Barat adalah A. Gudeg, B. Nasi tumpang, C. Opor, D. Rendang. Jawaban yang benar adalah D. Rendang. Bahasa Indonesia. Kalimat yang berisi gagasan pokok disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Paragraf, D. Karangan. Jawaban yang benar adalah A. Kalimat utama. Nomor 6. Dalam setiap paragraf pasti memiliki sebuah artinya satu, A. Gagasan pokok, B. Gagasan penjelas, C. Kalimat pasif, D. Penjelas pikiran. Jawaban yang benar adalah A. Gagasan pokok. Nomor 7. Gagasan pokok terdapat di setiap A. Tema, B. Paragraf, C. Kalimat, D. Kata. Jawaban yang benar adalah B. Paragraf. Nomor 8. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas itu disebut kalimat A. Utama, B. Inti, C. Penjelas, D. Pokok. Jawaban yang benar adalah C. Penjelas. Nomor 9. Gagasan yang menjelaskan fungsi gagasan pokok adalah gagasan A. Pokok, B. Penjelas, C. Utama, D. Pikiran. Jawaban yang benar adalah B. Penjelas. IPA nomor 10. Bunyi tidak dapat merambat di A. Ruang tamu, B. Ruang hampa, C. Ruang makan, D. Zat padat. Jawaban yang benar adalah B. Ruang hampa. Nomor 11. Bunyi merambat dalam bentuk A. Gelombang, B. Cahaya, C. Aliran, D. Udara. Jawaban yang benar adalah A. Gelombang. Nomor 12. Berbicara dapat mengeluarkan A. Gerak, B. Panas, C. Bunyi, D. Listrik. Jawaban yang benar adalah C. Bunyi. Nomor 13. Bunyi yang mengenai benda lunak seperti wol, busa, karpet akan A. Dipantulkan, B. Diteruskan, C. Diserap, D. Dikeraskan. Jawaban yang benar adalah C. Diserap. Nomor 14. Benda-benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan A. Nada, B.
cahaya, C. Sumber benda, D. Sumber bunyi. Jawaban yang benar adalah D. Sumber bunyi. IPS. Nomor 15. Suku Minang berada di provinsi A. Jawa Timur, B. Sumatera Barat, C. Bali, D. Kalimantan Timur. Jawaban yang benar adalah B. Sumatera Barat. Nomor 16. Salah satu tarian terkenal dari daerah Sulawesi Selatan adalah A. Tari Kipas Pakarena, B. Tari Remo, C. Tari Bambangan Cakil, D. Tari Bedoyo. Jawaban yang benar adalah A. Tari Kipas Pakarena. Nomor 17. Rumah adat Joglo berasal dari provinsi A. Sumatera Barat, B. Sulawesi Tenggara, C. Jawa Tengah, D. Kalimantan Selatan. Jawaban yang benar adalah C. Jawa Tengah. Nomor 18. Keberagaman kebudayaan hendaknya kita A. Hilangkan, B. Biarkan, C. Jauhi, D. Jaga. Jawaban yang benar adalah D. Jaga. 19. Sikap yang ditunjukkan terhadap keberagaman dalam masyarakat adalah A. Memusuhi, B. Menghargai, C. Membenci, D. Mencela. Jawaban yang benar adalah B. Menghargai. Baca materi SBDP di bawah ini dengan seksama. Tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi kebiasaan secara turun-menurun yang dianut oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Tari tradisional digolongkan atas tari tradisional kerakyatan dan tari tradisional bangsawan atau keratin atau klasik. Tari tradisional kerakyatan adalah tari yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Pada zaman feodal, di Indonesia ditandai dengan kemunculan kerajaan Hindu pada tahun 400 Masehi. Mulai saat itu, di Indonesia terdapat dua golongan masyarakat, yaitu golongan masyarakat dan golongan bangsawan, dan raja sebagai golongan kaya dan berkuasa, serta golongan rakyat jelata. Tari yang hidup di kalangan rakyat sesuai dengan kehidupan sosial masyarakatnya, masih sederhana dan banyak berpijak pada warisan seni tradisional. Faktor alam, lingkungan, dan agama serta kepercayaan sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk seni tari. Sehingga tari tradisional kerakyatan sangat beragam sesuai kondisi rakyat, alam, dan agama atau kepercayaannya. Indonesia yang terdiri atas beberapa pulau dan beberapa suku bangsa serta etnik yang berbeda-beda menyebabkan tumbuh dan berkembangnya aneka ragam kehidupan seni tari kerakyatan yang memiliki kekhasan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Contoh tarian kerakyatan adalah tari piring, tari orek-orek, tari angguk, dan tari rodat. Adapun ciri-ciri tari tradisional kerakyatan sebagai berikut. 1. Busananya atau pakaian sesuai daerah setempat. 2. Gerakannya energik, dinamis, lincah, dan saling mengisi. 3. Ada interaksi dengan penonton. 4. Dilaksanakan di tempat terbuka, di jalanan, pantai, atau lapangan. 5. Digunakan untuk upacara adat. Tari tradisional keraton atau bangsawan atau klasik adalah tari yang semula berkembang di kalangan kerajaan dan bangsawan.
kemudian mencapai kristalisasi artistik yang tinggi dan sudah menempuh perjalanan sejarah cukup panjang, sehingga memiliki pula nilai tradisional. Seperti halnya pada tari kerakyatan, seni tari yang hidup di kalangan istana sangat dipengaruhi pula oleh faktor alam dan lingkungan, agama dan kepercayaan serta etniknya. Oleh sebab itu, setiap etnik mempunyai ciri-ciri yang berbeda dan melahirkan keragaman bentuk-bentuk tari di Indonesia. Beberapa contoh tarian klasik antara lain tari bedoyo, tari serimpi, tari Gatot Kaca Gandrung, dan tari Srikandi Bismo. Ciri-ciri tradisional klasik: yang pertama, bersifat klasik atau langgeng atau abadi. Yang kedua, gerakan serasi, sederhana dan tidak berlebihan. 3. Bentuk gaya dan gerak gemulai dan kalem. 4. Bernilai kekal atau tidak berubah. 5. Memiliki patokan-patokan baku sendiri. Nomor 20. Tarian yang berkembang di suatu daerah dan sudah turun-temurun disebut tarian. A. Modern, B. Kreasi, C. Tradisional, D. Klasik. Jawaban yang benar adalah tarian tradisional. 1. Secara umum, tari tradisional dibagi menjadi dua, yaitu A. Modern dan kerakyatan, B. Kerakyatan dan klasik, C. Modern dan moderat, D. Klasik dan modern. Jawaban yang benar adalah B. Kerakyatan dan klasik. Nomor 22. Tarian kerakyatan biasanya digunakan untuk upacara: A. Adat, B. Pernikahan, C. Kelahiran, D. Pindahan. Jawaban yang benar adalah A. Adat. 23. Tarian klasik biasanya dilakukan di A. Lapangan, B. Jalanan, C. Pantai, D. Keraton. Jawaban yang benar adalah D. Keraton. 24. Gerakannya serasi dan sederhana, merupakan salah satu ciri penari: A. Kerakyatan, B. Modern, C. Kreasi, D. Klasik. Jawaban yang benar adalah D. Klasik. 25. Contoh tari kerakyatan adalah A. Tari piring, B. Tari serimpi, C. Tari Gatot Kaca Gandrung, D. Tari bedoyo. Jawaban yang benar adalah A. Tari piring. Seperti itu tadi ya pembahasan dari teacher. Silahkan dipelajari. Semoga besok ketika daily test nilainya 100 semua, jawabannya benar semua. Amin. Teacher sudahi. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.